8%. Untuk Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono sebesar 28,9%. Hasil itu hanya terpaut tipis 0,9% dengan pasangan Ganjar Sandiaga. Sedangkan 2,8% responden mengaku belum bisa memilih salah satu di antara 3 pasangan. Asam tenan kok. Padahal periode pertama menang loh Mas. Tak golek ya apa tak aku kalah. Oh calonnya dari Brebes kemarin. Ya, tinggal apa-apa akhirnya saya yang menang. Cilacap juga gede, Banyumas gede, Kota Semarang gede, Kabupaten Tegal, Pemalang, Gerobokan, Kebumen. Ini gede-gede semuanya. Maka pasti daerah ini akan menjadi rebutan ya. Dan ini kritik mereka. Lalu apa yang diberikan yang dilakukan oleh mereka? Mereka ternyata menggunakan alat ini. Jadi kalau hari ini sumbatan politik saya itu terjadi, maka yang dilakukan adalah paham baru, namanya viralisme. Viralisme inilah yang sekarang akan muncul, maka makin hari orang mesti makin hati-hati karena banyak CCTV sedang melihatnya, apalagi pada para tokoh. Maka barusan saya jalan ke sini disampaikan, Pak Ganjar ini jalannya rusak di Kudus gitu, sabar, tak cek dulu. Akhirnya saya harus ngecek sendiri. Karena mereka tidak terlalu percaya menyampaikan pada institusi yang secara sektoral menangani. Ternyata begitu dicek, sabar karena ini lagi percobaan, nanti akan dikerjakan mulai hari Senin. Kesabaran dari masyarakat tidak terjadi. Tidak bisa disampaikan, ya saya sabar enggak. Pokoknya kamu harus bereskan. Betapa kecepatan dalam pelayanan publik itu terjadi. Maka ujung dari seluruh kontestasi itu adalah sebenarnya di akhir. Apakah kemudian kita di akhirnya bisa melayani dengan baik atau tidak? Maka Bapak Ibu yang akan menentukan kita semua. Kita damai, kita tidak sebar hoax, kita tidak membawa politik identitas, ya. Dan kita sudah belajar dari pengalaman yang dulu-dulu, maka kemudian kita bisa menciptakan pemilu yang asik, pemilu yang menyenangkan, sehingga pestanya membahagiakan untuk semuanya. Selamat berkompetisi, kita akan menjadi contoh yang baik untuk bangsa dan negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulayan rame sih, DPRD-nya rame, Pilpresnya rame. Tapi ending di dalam pemilu yang terakhir itu menarik, karena ternyata potensi-potensi pembelahan sosial masyarakatnya itu pernah terjadi dan kita bisa belajar dari situ. Tinggal sekejam apa kita kemudian mengelola isu. Sebanyak apa produksi hoax nanti akan muncul. Sebanyak apa kemudian program-program yang akan mengalir dan itu menjadi rasionalitas dari para calon pemilih untuk menentukan. Berbasis tetek bengek yang akan ditampilkan. Yang akan ditampilkan. Dan para kandidat ya harus siap-siap, ditelanjangi satu persatu. Tabahkan hatimu, kira-kira gitu. Tabahkan hatimu. Nah, karena hampir tiap 5 tahun kita melakukan itu, ini bahasa saya ya, bahasa saya. Anda boleh setuju, boleh tidak. Nggak usah baperan lah. Wong kita itu nanti akan ada loyalitas 5 tahunan. Habis 5 tahun kadang-kadang ganti lagi. Kita tidak pernah berpikir apakah kami harus tarung terus dengan Mas Wahid. Nanti ente-entean. Kemarin melepas haji juga bareng. Beliau kalau di media sama saya galak banget ini. Jangan, statementnya galak tak WA orang bales gitu. Tapi tadi malam itu kita ketemu melepas haji bareng-bareng ya. Asik gitu, tertawa itu.
Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi hasil survei 3 besar elektabilitas bakal calon presiden 2024, di mana Anies menduduki posisi terendah dibandingkan Prabowo dan Ganjar Pranowo. Anies pun tak ambil pusing hasil survei tersebut dan tetap optimis dengan pencalonan dirinya sebagai presiden 2024. Diketahui dalam hasil jajak Litbang Kompas, Prabowo Subianto menduduki posisi tertinggi dengan nilai 24,5%. Sementara Ganjar Pranowo berada di urutan kedua sebesar 22,8%. Anies Baswedan berada di posisi ketiga dengan 13,6%. Menanggapi hal itu, Anies Baswedan mengatakan hasil jajak pendapat itu masih bersifat fluktuatif. Terlebih, waktu pelaksanaan pemilu masih panjang atau sekira 9 bulan lagi, yakni Februari 2024. Hal itu diungkapkan Anies Baswedan saat menghadiri Istighosoh Kubro di Pondok Pesantren Darul Mutakin, Desa Jeru, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang pada Rabu 24 Mei. Anies menegaskan meskipun waktu pelaksanaan pemilu masih cukup panjang, intensitas survei saat ini cukup tinggi, sedangkan hasilnya masih bisa berubah-ubah. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku tetap optimis dengan hasil survei mengenai elektabilitasnya, sebab hal itu mampu mendorongnya untuk melakukan suatu perubahan. Oleh karenanya, dirinya tetap berusaha dan tidak hanya mengandalkan optimisme. Ia pun mencontohkan pada Pilkada DKI beberapa waktu lalu. Menurut Anies, elektabilitasnya kerap menduduki di posisi terendah. Namun hasilnya pun ia terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kendati demikian, Anies tidak menampik bahwa hasil survei tersebut akan dijadikannya sebagai bahan evaluasi untuk menata rencana dan strategi ke depannya. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kaharman meminta Presiden Joko Widodo tidak hanya berdiri dua kaki di pemilihan presiden atau Pilpres 2024, tapi berdiri tiga kaki. Menurutnya, Jokowi seharusnya tidak hanya mendukung Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto saja di Pilpres mendatang. Sedangkan Anies Baswedan ia rasa justru seolah diinjak oleh Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh Benny kepada wartawan pada Rabu 24 Mei 2023. Ia lalu menjelaskan seharusnya Presiden Jokowi mendukung Anies Baswedan juga dalam kontestasi Pilpres. Dengan begitu, ketiga capres yang akan bertarung nantinya dapat bersaing secara adil. Pasalnya, menurutnya ketiga tokoh tersebut adalah putra terbaik bangsa ini. Dan siapapun nanti yang akan dipilih oleh rakyat, yang baik dipertahankan dan yang rusak akan diperbaiki. Meski begitu, Benny menyatakan itu bukan berarti koalisi perubahan mengemis agar Jokowi juga mendukung Anies. Menurutnya, koalisi perubahan hanya ingin agar Jokowi bersikap netral dalam Pilpres. Karena baginya yang bertarung nanti Prabowo, Anies, dan Ganjar, begitu pula parpol-parpol pengusung masing-masing, bukan Presiden Jokowi maupun kabinet. Sehingga sebagai simbol dari negara, menurut Benny, Presiden harus bersikap netral. Menteri Pertahanan RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dikabarkan menghadap Presiden Joko Widodo di Bogor pada Kamis 25 Mei 2023. Merespon pertemuan itu, Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad buka suara. Sufmi Dasko mengatakan pertemuan itu dilakukan antara Presiden dan pembantu Presiden sebagai menteri. Prabowo disebutnya kerap kali harus melaporkan program-program yang sudah dijalankan. Namun Dasko mengaku belum bisa memastikan apa saja yang akan dibahas pada pertemuan Prabowo dan Jokowi. Ia pun juga tak bisa memastikan pertemuan ini apakah berkaitan dengan elektabilitas Prabowo sebagai calon presiden yang diusung oleh Partai Gerindra. Diketahui beberapa hari terakhir ini elektabilitas Prabowo sebagai bakal calon presiden mengalami peningkatan. Survei yang berlangsung pada 29 April hingga 10 Mei 2023 itu menunjukkan bahwa elektabilitas Prabowo berada di urutan pertama dengan raihan 24,5%. Tingkat elektoral Menteri Pertahanan itu meningkat 6,4% dibandingkan survei yang sama pada Januari 2023. Elektabilitas ini diketahui berdasarkan survei Litbang Kompas terkini. Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dijadwalkan akan bertemu di Istana Bogor, Jawa Barat pada Kamis siang ini. Kabar tersebut dibenarkan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad
ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda pertemuan Presiden Jokowi dengan Prabowo ini mengundang isu soal pencalonan Ketua Umum Gerindra tersebut pada pemilu 2024. Ada kabar yang menyebut Prabowo akan bertemu Jokowi untuk meminta restu maju sebagai capres pada pemilu mendatang. Namun, Sufmi Dasko Ahmad tak bisa memastikan apa agenda pertemuan tersebut. Dia hanya menilai pertemuan Jokowi-Prabowo merupakan pertemuan biasa. Dasko mengatakan Prabowo menemui Presiden Jokowi dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Nantinya, mantan Danjen Kopassus itu akan melaporkan program-program yang telah dilakukan di Kementerian Pertahanan RI. Sebaliknya, pembicaraan yang dilakukan hanya seputar Presiden terhadap menterinya. Dasko belum dapat memastikan apakah pertemuan itu akan membahas dinamika politik yang berkembang saat ini, terutama rencana pencalonan Prabowo sebagai presiden. Prabowo Subianto kini tercatat sebagai capres dari Partai Gerindra yang sudah didukung PKB di Pilpres 2024. Belakangan, survei Litbang Kompas menyebutkan elektabilitas Prabowo juga mengalahkan Ganjar yang merupakan capres dari PDIP dan juga Anies Baswedan yang merupakan capres dari Koalisi Perubahan dan Persatuan. Tak hanya itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin juga mengklaim Jokowi sudah mendukung Prabowo maju sebagai capres dan boleh berpasangan dengan dia di Pilpres 2024. Partai Gerindra bersyukur kepercayaan dan dukungan yang diberikan oleh masyarakat kepada Prabowo Subianto meningkat. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Satriojiwandono merespons hasil survei terbaru dari Litbang Kompas, di mana nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto masih di urutan atas yakni 24,5%. Budi Satrio menyebut pencapaian tersebut semakin menambah semangat kader-kader dan pengurus Gerindra untuk terus bekerja keras dalam memperkuat struktur partai. Kemudian secara konsisten menjalankan arahan Prabowo untuk turun langsung menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat, serta menghindari segala bentuk narasi yang berpotensi menimbulkan perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Diketahui survei yang dilakukan pada 29 April hingga 10 Mei itu memperlihatkan nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto masih di urutan atas yakni 24,5%. Urutan kedua Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 22,8% dan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 13,6% dengan margin of error survei lebih kurang 2,83%. Elektabilitas Prabowo meningkat 6,4% dibandingkan survei yang sama pada Januari 2023. Kala itu Prabowo mendapatkan elektabilitas 18,1%. Sementara itu Ganjar berada di angka 22,8%. Hasil itu menunjukkan penurunan 2,5% ketimbang survei Januari 2023 di mana ia memperoleh tingkat elektoral 25,3%. Dua faktor utama yang membuat elektabilitas calon Presiden Prabowo Subianto terus meningkat mengalahkan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dua faktor itu adalah dukungan atau endorsement Presiden Jokowi kepada Prabowo, serta kegagalan Piala Dunia U20 di Indonesia yang berimbas kepada elektabilitas Ganjar. Kekecewaan responden terhadap pernyataan Ganjar di Piala Dunia U20 membuat beberapa pendukung Ganjar beralih ke Prabowo. Elektabilitas Prabowo terus meningkat setidaknya bulan ini berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga survei. Terbaru adalah hasil survei Litbang Kompas menempatkan Prabowo mendapat 24,5%. Ganjar memperoleh 22,8%, sedangkan Anies mendapat 13,6% suara. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengakui peningkatan elektabilitas Prabowo tidak terlepas dari kinerja di Kementerian Pertahanan. Hal tersebut telah terbukti dari sejumlah survei yang menyatakan Prabowo menjadi salah satu menteri di Kabinet Indonesia Maju yang kinerjanya baik. Litbang Kompas kembali menunjukkan hasil surveinya terkait elektabilitas baca pres pada pemilu 2024 mendatang. Diungkapkan ditinjau dari kategori gender, sebanyak 30,1% kalangan laki-laki lebih memilih Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Dikutip dari Kompas.com pada Kamis 25 Mei, hasil survei Litbang Kompas dilakukan pada 29 April hingga 10 Mei 2023. Sedangkan margin of error sebanyak 2,83%. Jumlah pemilih laki-laki mendominasi bagi Prabowo Subianto. Litbang Kompas mengungkapkan pemilih laki-laki yang mayoritas memilih Prabowo mengalami kenaikan dibanding bulan Januari lalu. Survei Januari tahun ini hanya tercatat 21,2% pemilih laki-laki yang memilih Prabowo Subianto. Namun survei Mei kali ini angkanya menjadi 30,1%. Dikatakan pula ada kenaikan hampir 10% terhadap elektoral mantan Danjen Kopassus ini. Persentase jumlah pemilih laki-laki ke Prabowo lebih banyak daripada Ganjar Pranowo yang hanya mendapatkan 24,8%. Keterpilihan Ganjar di kelompok laki-laki justru turun. Dari 29,4% pada Januari tahun ini menjadi 24,8% pada Mei. Sementara itu elektabilitas Anies Baswedan di kalangan pemilih laki-laki berada di bawah Prabowo dan Ganjar yang sebesar 12,1%. Elektabilitas Prabowo Subianto kini meroket hingga menyalip Ganjar Pranowo. Bahkan Capres Anies Baswedan elektabilitasnya tertinggal di urutan ketiga. Menurut survei ada dua faktor utama yang membuat Prabowo Subianto elektabilitasnya meroket. Adapun dua faktor itu adalah dukungan atau endorsement sikap politik Presiden Jokowi kepada Prabowo. Selain itu, kegagalan Piala Dunia U20 digelar di Indonesia sebagai tuan rumah yang berimbas kepada elektabilitas Ganjar Pranowo. Dari hasil sejumlah lembaga survei, elektabilitas Prabowo terus meningkat di bulan ini. Terbaru adalah hasil survei Litbang Kompas yang menempatkan Prabowo mendapatkan 24,5%, sedangkan Ganjar memperoleh 22,8% dan Anies mendapatkan 13,6% suara. Presiden Jokowi mendadak memanggil Prabowo Subianto pada Kamis 25 Mei 2023 siang di Bogor. Pertemuan itu dibenarkan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Menurut Dasko, pemanggilan ini dilakukan terkait dengan posisi Prabowo sebagai Menteri Jokowi, yakni Menteri Pertahanan. Dikutip dari Kompas.com, Dasko mengaku masih belum bisa memastikan apa yang akan dibahas dalam pertemuan Prabowo dan Jokowi. Meski begitu, ia juga tak bisa membenarkan pertemuan ini berkaitan dengan elektabilitas Prabowo sebagai capres Partai Gerindra yang mengalami peningkatan. Ia juga tak bisa memastikan apakah pertemuan ini menandakan arah dukungan Presiden Jokowi. Diberitakan sebelumnya Prabowo mengalami peningkatan elektabilitas dalam survei Litbang Kompas terkini. Survei yang berlangsung pada 29 April hingga 10 Mei 2023 itu menunjukkan bahwa elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berada di urutan pertama dengan raihan 24,5%. Sementara itu elektabilitas Gubernur Jawa Tengah yakni Ganjar Pranowo berada di angka 22,8%. Lembaga Survei Jakarta atau LSJ memaparkan hasil surveinya terkait elektabilitas 3 baca pres untuk pemilu 2024. Survei LSJ menunjukkan elektabilitas Prabowo Subianto paling tinggi. Dikutip dari tribunnews.com pada Kamis 25 Mei, hasil survei tersebut telah dilakukan LSJ pada 9 Mei sampai 17 Mei 2023. Metode yang digunakan dengan tatap muka yang melibatkan 1.200 responden. Adapun margin of error mencapai 2,8%, sedangkan tingkat kepercayaan mencapai 95%. Direktur Riset LSJ Vetra Adrianto menerangkan Prabowo Subianto secara signifikan menjadi nama yang paling banyak disebut oleh publik. Sebanyak 26,2% responden spontan menyebutkan nama Prabowo sebagai calon yang menggantikan Jokowi sebagai presiden. Untuk baca pres lainnya yakni Ganjar Pranowo memperoleh 18,8%, sementara Anies Baswedan sebesar 15,3%. Vetra menjelaskan masih ada sekitar 14,1% dari responden yang belum menentukan pilihannya.
Presiden Jokowi disebut mengupayakan terwujudnya duet antara Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Relawan Pro Jokowi atau Projo Budi Aris Setiadi. Jokowi masih mengupayakan duet tersebut karena keduanya dianggap bisa menjadi pasangan Capres dan Cawapres yang ideal. Dikutip dari Kompas.com, sejak awal Jokowi memang ingin memadukan Ganjar dengan Prabowo untuk kontestasi elektoral ke depan. Namun situasi politik saat ini membuat langkah tersebut terganjal. Pasalnya PDIP sudah mengusung Ganjar sebagai capres. Padahal Jokowi ingin membentuk koalisi besar yang diisi parpol koalisi pemerintah saat ini. Meski begitu masih ada waktu yang panjang untuk bisa mengupayakan duet Ganjar Prabowo menjadi nyata. Lembaga Survei Jakarta atau LSJ membeberkan hasil survei terbarunya. Survei itu memuat elektabilitas Capres dan Cawapres jika dipasangkan. Hasilnya pasangan Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY berada di urutan bawah. Dikutip dari tribuntangerang.com pada Kamis 25 Mei, survei itu dilakukan antara 9 hingga 17 Mei 2023. Survei juga dilaksanakan dengan metode tatap muka yang melibatkan 1.200 responden. Sedangkan margin of error mencapai 2,8%. Sementara tingkat kepercayaan sebesar 95%. Survei LSJ menorehkan simpulan pasangan Prabowo Erik, pasangan Ganjar Sandi, dan Anies AHY. Direktur Riset LSJ Vetra Andrianto menerangkan pasangan Prabowo Subianto dan Erick Thohir memperoleh elektabilitas tertinggi, yakni 38,5%. Vetra menuturkan untuk pasangan Ganjar Pranowo dan Sandiaga Uno sebanyak 29,8%. Untuk Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono sebesar 28,9%. Hasil itu hanya terpaut tipis 0,9% dengan pasangan Ganjar Sandiaga. Sedangkan 2,8% responden mengaku belum bisa memilih salah satu di antara 3 pasangan. Asam tenan, padahal periode pertama menang loh mas. Tak golek ya apa tak aku kalah. Oh calonnya dari Brebes kemarin. Ya, tinggal apa-apa akhirnya saya yang menang. Cilacap juga gede, Banyumas gede, Kota Semarang gede, Kabupaten Tegal, Pemalang, Gerobokan, Kebumen. Ini gede-gede semuanya. Maka pasti daerah ini akan menjadi rebutan ya. Dan ini kritik mereka. Lalu apa yang diberikan yang dilakukan oleh mereka? Mereka ternyata menggunakan alat ini. Jadi kalau hari ini sumbatan politik saya itu terjadi, maka yang dilakukan adalah paham baru, namanya viralisme. Viralisme inilah yang sekarang akan muncul, maka makin hari orang mesti makin hati-hati karena banyak CCTV sedang melihatnya, apalagi pada para tokoh. Maka barusan saya jalan ke sini disampaikan, Pak Ganjar ini jalannya rusak di Kudus gitu, sabar, tak cek dulu. Akhirnya saya harus ngecek sendiri. Karena mereka tidak terlalu percaya menyampaikan pada institusi yang secara sektoral menangani. Ternyata begitu dicek, sabar karena ini lagi percobaan, nanti akan dikerjakan mulai hari Senin. Kesabaran dari masyarakat tidak terjadi. Tidak bisa disampaikan, ya saya sabar enggak. Pokoknya kamu harus bereskan. Betapa kecepatan dalam pelayanan publik itu terjadi. Maka ujung dari seluruh kontestasi itu adalah sebenarnya di akhir. Apakah kemudian kita di akhirnya bisa melayani dengan baik atau tidak? Maka Bapak Ibu yang akan menentukan kita semua. Kita damai, kita tidak sebar hoax, kita tidak membawa politik identitas, ya, dan kita sudah belajar dari pengalaman yang dulu-dulu, maka kemudian kita bisa menciptakan pemilu yang asik, pemilu yang menyenangkan, sehingga pestanya membahagiakan untuk semuanya. Selamat berkompetisi, kita akan menjadi contoh yang baik untuk bangsa dan negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulayan rame sih, DPRD-nya rame, Pilpresnya rame. Tapi ending di dalam pemilu yang terakhir itu menarik, karena ternyata potensi-potensi pembelahan sosial masyarakatnya itu pernah terjadi dan kita bisa belajar dari situ. Tinggal sekejam apa kita kemudian mengelola isu. Sebanyak apa produksi hoax nanti akan muncul.
Sebanyak apa kemudian program-program yang akan mengalir dan itu menjadi rasionalitas dari para calon pemilih untuk menentukan. Berbasis tetek bengek yang akan ditampilkan. Dan para kandidat ya harus siap-siap ditelanjangi satu persatu. Tabahkan hatimu, kira-kira gitu. Tabahkan hatimu. Nah, karena hampir tiap 5 tahun kita melakukan itu, ini bahasa saya ya, Anda boleh setuju, boleh tidak. Nggak usah baperan lah. Wong kita itu nanti akan ada loyalitas 5 tahunan. Habis 5 tahun kadang-kadang ganti lagi. Kita tidak pernah berpikir apakah kami harus tarung terus dengan Mas Wahid. Nanti ente-entean. Kemarin melepas haji juga bareng. Beliau kalau di media sama saya galak banget ini. Jangan, statementnya galak, tak WA orang balas gitu. Tapi tadi malam itu kita ketemu melepas haji bareng-bareng ya. Asik gitu, tertawa itu.
Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi hasil survei 3 besar elektabilitas bakal calon presiden 2024, di mana Anies menduduki posisi terendah dibandingkan Prabowo dan Ganjar Pranowo. Anies pun tak ambil pusing hasil survei tersebut dan tetap optimis dengan pencalonan dirinya sebagai presiden 2024. Diketahui dalam hasil jajak Litbang Kompas, Prabowo Subianto menduduki posisi tertinggi dengan nilai 24,5%. Sementara Ganjar Pranowo berada di urutan kedua sebesar 22,8%. Anies Baswedan berada di posisi ketiga dengan 13,6%. Menanggapi hal itu, Anies Baswedan mengatakan hasil jajak pendapat itu masih bersifat fluktuatif. Terlebih, waktu pelaksanaan pemilu masih panjang atau sekira 9 bulan lagi, yakni Februari 2024. Hal itu diungkapkan Anies Baswedan saat menghadiri Istighosoh Kubro di Pondok Pesantren Darul Mutakin, Desa Jeru, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang pada Rabu 24 Mei. Anies menegaskan meskipun waktu pelaksanaan pemilu masih cukup panjang, intensitas survei saat ini cukup tinggi, sedangkan hasilnya masih bisa berubah-ubah. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku tetap optimis dengan hasil survei mengenai elektabilitasnya, sebab hal itu mampu mendorongnya untuk melakukan suatu perubahan. Oleh karenanya, optimisme. Ia pun mencontohkan pada Pilkada DKI beberapa waktu lalu. Menurut Anies, elektabilitasnya kerap menduduki di posisi terendah. Namun hasilnya pun ia terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kendati demikian, Anies tidak menampik bahwa hasil survei tersebut akan dijadikannya sebagai bahan evaluasi untuk menata rencana dan strategi ke depannya. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kaharman meminta Presiden Joko Widodo tidak hanya berdiri dua kaki di pemilihan presiden atau Pilpres 2024, tapi berdiri tiga kaki. Menurutnya, Jokowi seharusnya tidak hanya mendukung Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto saja di Pilpres mendatang. Sedangkan Anies Baswedan ia rasa justru seolah diinjak oleh Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh Benny kepada wartawan pada Rabu 24 Mei 2023. Ia lalu menjelaskan seharusnya Presiden Jokowi mendukung Anies Baswedan juga dalam kontestasi Pilpres. Dengan begitu, ketiga capres yang akan bertarung nantinya dapat bersaing secara adil. Pasalnya, menurutnya ketiga tokoh tersebut adalah putra terbaik bangsa ini. Dan siapapun nanti yang akan dipilih oleh rakyat, yang baik dipertahankan dan yang rusak akan diperbaiki. Meski begitu, Benny menyatakan itu bukan berarti koalisi perubahan mengemis agar Jokowi juga mendukung Anies. Menurutnya, koalisi perubahan hanya ingin agar Jokowi bersikap netral dalam Pilpres. Karena baginya yang bertarung nanti Prabowo, Anies, dan Ganjar, begitu pula parpol-parpol pengusung masing-masing, bukan Presiden Jokowi maupun kabinet. Sehingga sebagai simbol dari negara, menurut Benny, Presiden harus bersikap netral. Menteri Pertahanan RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dikabarkan menghadap Presiden Joko Widodo di Bogor pada Kamis 25 Mei 2023. Merespon pertemuan itu, Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad buka suara. Sufmi Dasko mengatakan pertemuan itu dilakukan antara Presiden dan pembantu Presiden sebagai menteri. Prabowo disebutnya kerap kali harus melaporkan program-program yang sudah dijalankan. Namun Dasko mengaku belum bisa memastikan apa saja yang akan dibahas pada pertemuan Prabowo dan Jokowi. Ia pun juga tak bisa memastikan pertemuan ini apakah berkaitan dengan elektabilitas Prabowo sebagai calon presiden yang diusung oleh Partai Gerindra. Diketahui beberapa hari terakhir ini elektabilitas Prabowo sebagai bakal calon presiden mengalami peningkatan. Survei yang berlangsung pada 29 April hingga 10 Mei 2023 itu menunjukkan bahwa elektabilitas Prabowo berada di urutan pertama dengan raihan 24,5%. Tingkat elektoral Menteri Pertahanan itu meningkat 6,4% dibandingkan survei yang sama pada Januari 2023. Elektabilitas ini diketahui berdasarkan survei Litbang Kompas terkini. Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dijadwalkan akan bertemu di Istana Bogor, Jawa Barat pada Kamis siang ini. Kabar tersebut dibenarkan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad.
ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda pertemuan Presiden Jokowi dengan Prabowo ini mengundang isu soal pencalonan Ketua Umum Gerindra tersebut pada pemilu 2024. Ada kabar yang menyebut Prabowo akan bertemu Jokowi untuk meminta restu maju sebagai capres pada pemilu mendatang. Namun, Sufmi Dasko Ahmad tak bisa memastikan apa agenda pertemuan tersebut. Dia hanya menilai pertemuan Jokowi-Prabowo merupakan pertemuan biasa. Dasko mengatakan Prabowo menemui Presiden Jokowi dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Nantinya, mantan Danjen Kopassus itu akan melaporkan program-program yang telah dilakukan di Kementerian Pertahanan RI. Sebaliknya, pembicaraan yang dilakukan hanya seputar Presiden terhadap menterinya. Dasko belum dapat memastikan apakah pertemuan itu akan membahas dinamika politik yang berkembang saat ini, terutama rencana pencalonan Prabowo sebagai presiden. Prabowo Subianto kini tercatat sebagai capres dari Partai Gerindra yang sudah didukung PKB di Pilpres 2024. Belakangan, survei Litbang Kompas menyebutkan elektabilitas Prabowo juga mengalahkan Ganjar yang merupakan capres dari PDIP dan juga Anies Baswedan yang merupakan capres dari Koalisi Perubahan dan Persatuan. Tak hanya itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin juga mengklaim Jokowi sudah mendukung Prabowo maju sebagai capres dan boleh berpasangan dengan dia di Pilpres 2024. Partai Gerindra bersyukur kepercayaan dan dukungan yang diberikan oleh masyarakat kepada Prabowo Subianto meningkat. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Satriojiwandono merespons hasil survei terbaru dari Litbang Kompas, di mana nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto masih di urutan atas yakni 24,5%. Budi Satrio menyebut pencapaian tersebut semakin menambah semangat kader-kader dan pengurus Gerindra untuk terus bekerja keras dalam memperkuat struktur partai. Kemudian secara konsisten menjalankan arahan Prabowo untuk turun langsung menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat, serta menghindari segala bentuk narasi yang berpotensi menimbulkan perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Diketahui survei yang dilakukan pada 29 April hingga 10 Mei itu memperlihatkan nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto masih di urutan atas yakni 24,5%. Urutan kedua Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 22,8% dan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 13,6% dengan margin of error survei lebih kurang 2,83%. Elektabilitas Prabowo meningkat 6,4% dibandingkan survei yang sama pada Januari 2023. Kala itu Prabowo mendapatkan elektabilitas 18,1%. Sementara itu Ganjar berada di angka 22,8%. Hasil itu menunjukkan penurunan 2,5% ketimbang survei Januari 2023 di mana ia memperoleh tingkat elektoral 25,3%. Dua faktor utama yang membuat elektabilitas calon Presiden Prabowo Subianto terus meningkat mengalahkan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dua faktor itu adalah dukungan atau endorsement Presiden Jokowi kepada Prabowo, serta kegagalan Piala Dunia U20 di Indonesia yang berimbas kepada elektabilitas Ganjar. Kekecewaan responden terhadap pernyataan Ganjar di Piala Dunia U20 membuat beberapa pendukung Ganjar beralih ke Prabowo. Elektabilitas Prabowo terus meningkat setidaknya bulan ini berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga survei. Terbaru adalah hasil survei Litbang Kompas menempatkan Prabowo mendapat 24,5%. Ganjar memperoleh 22,8%, sedangkan Anies mendapat 13,6% suara. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengakui peningkatan elektabilitas Prabowo tidak terlepas dari kinerja di Kementerian Pertahanan. Hal tersebut telah terbukti dari sejumlah survei yang menyatakan Prabowo menjadi salah satu menteri di Kabinet Indonesia Maju yang kinerjanya baik. Litbang Kompas kembali menunjukkan hasil surveinya terkait elektabilitas baca pres pada pemilu 2024 mendatang. Diungkapkan ditinjau dari kategori gender, sebanyak 30,1% kalangan laki-laki lebih memilih Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Dikutip dari Kompas.com pada Kamis 25 Mei, hasil survei Litbang Kompas dilakukan pada 29 April hingga 10 Mei 2023, sedangkan margin of error sebanyak 2,83%. Jumlah pemilih laki-laki mendominasi bagi Prabowo Subianto. Litbang Kompas mengungkapkan pemilih laki-laki yang mayoritas memilih Prabowo mengalami kenaikan dibanding bulan Januari lalu. Survei Januari tahun ini hanya tercatat 21,2% pemilih laki-laki yang memilih Prabowo Subianto. Namun survei Mei kali ini angkanya menjadi 30,1%. Dikatakan pula ada kenaikan hampir 10% terhadap elektoral mantan Danjen Kopassus ini. Persentase jumlah pemilih laki-laki ke Prabowo lebih banyak daripada Ganjar Pranowo yang hanya mendapatkan 24,8%. Keterpilihan Ganjar di kelompok laki-laki justru turun. Dari 29,4% pada Januari tahun ini menjadi 24,8% pada Mei. Sementara itu elektabilitas Anies Baswedan di kalangan pemilih laki-laki berada di bawah Prabowo dan Ganjar, yang sebesar 12,1%. Elektabilitas Prabowo Subianto kini meroket hingga menyalip Ganjar Pranowo. Bahkan Capres Anies Baswedan elektabilitasnya tertinggal di urutan ketiga. Menurut survei ada dua faktor utama yang membuat Prabowo Subianto elektabilitasnya meroket. Adapun dua faktor itu adalah dukungan atau endorsement sikap politik Presiden Jokowi kepada Prabowo. Selain itu, kegagalan Piala Dunia U20 digelar di Indonesia sebagai tuan rumah yang berimbas kepada elektabilitas Ganjar Pranowo. Dari hasil sejumlah lembaga survei, elektabilitas Prabowo terus meningkat di bulan ini. Terbaru adalah hasil survei Litbang Kompas yang menempatkan Prabowo mendapatkan 24,5%, sedangkan Ganjar memperoleh 22,8% dan Anies mendapatkan 13,6% suara. Presiden Jokowi mendadak memanggil Prabowo Subianto pada Kamis 25 Mei 2023 siang di Bogor. Pertemuan itu dibenarkan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Menurut Dasko, pemanggilan ini dilakukan terkait dengan posisi Prabowo sebagai Menteri Jokowi, yakni Menteri Pertahanan. Dikutip dari Kompas.com, Dasko mengaku masih belum bisa memastikan apa yang akan dibahas dalam pertemuan Prabowo dan Jokowi. Meski begitu, ia juga tak bisa membenarkan pertemuan ini berkaitan dengan elektabilitas Prabowo sebagai capres Partai Gerindra yang mengalami peningkatan. Ia juga tak bisa memastikan apakah pertemuan ini menandakan arah dukungan Presiden Jokowi. Diberitakan sebelumnya Prabowo mengalami peningkatan elektabilitas dalam survei Litbang Kompas terkini. Survei yang berlangsung pada 29 April hingga 10 Mei 2023 itu menunjukkan bahwa elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berada di urutan pertama dengan raihan 24,5%. Sementara itu elektabilitas Gubernur Jawa Tengah yakni Ganjar Pranowo berada di angka 22,8%. Lembaga Survei Jakarta atau LSJ memaparkan hasil surveinya terkait elektabilitas 3 baca pres untuk pemilu 2024. Survei LSJ menunjukkan elektabilitas Prabowo Subianto paling tinggi. Dikutip dari tribunnews.com pada Kamis 25 Mei, hasil survei tersebut telah dilakukan LSJ pada 9 Mei sampai 17 Mei 2023. Metode yang digunakan dengan tatap muka yang melibatkan 1.200 responden. Adapun margin of error mencapai 2,8%, sedangkan tingkat kepercayaan mencapai 95%. Direktur Riset LSJ Vetra Adrianto menerangkan Prabowo Subianto secara signifikan menjadi nama yang paling banyak disebut oleh publik. Sebanyak 26,2% responden spontan menyebutkan nama Prabowo sebagai calon yang menggantikan Jokowi sebagai presiden. Untuk baca pres lainnya yakni Ganjar Pranowo memperoleh 18,8%, sementara Anies Baswedan sebesar 15,3%. Vetra menjelaskan masih ada sekitar 14,1% dari responden yang belum menentukan pilihannya.
Presiden Jokowi disebut mengupayakan terwujudnya duet antara Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Relawan Pro Jokowi atau Projo Budi Aris Setiadi. Jokowi masih mengupayakan duet tersebut karena keduanya dianggap bisa menjadi pasangan Capres dan Cawapres yang ideal. Dikutip dari Kompas.com, sejak awal Jokowi memang ingin memadukan Ganjar dengan Prabowo untuk kontestasi elektoral ke depan. Namun situasi politik saat ini membuat langkah tersebut terganjal. Pasalnya PDIP sudah mengusung Ganjar sebagai capres. Padahal Jokowi ingin membentuk koalisi besar yang diisi parpol koalisi pemerintah saat ini. Meski begitu masih ada waktu yang panjang untuk bisa mengupayakan duet Ganjar Prabowo menjadi nyata. Lembaga Survei Jakarta atau LSJ membeberkan hasil survei terbarunya. Survei itu memuat elektabilitas Capres dan Cawapres jika dipasangkan. Hasilnya pasangan Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY berada di urutan bawah. Dikutip dari tribuntangerang.com pada Kamis 25 Mei, survei itu dilakukan antara 9 hingga 17 Mei 2023. Survei juga dilaksanakan dengan metode tatap muka yang melibatkan 1.200 responden. Sedangkan margin of error mencapai 2,8%. Sementara tingkat kepercayaan sebesar 95%. Survei LSJ menorehkan simpulan pasangan Prabowo Erik, pasangan Ganjar Sandi, dan Anies AHY. Direktur riset LS 9%. Hasil itu hanya terpaut tipis 0,9% dengan pasangan Ganjar Sandiaga. Sedangkan 2,8% responden mengaku belum bisa memilih salah satu di antara 3 pasangan. Asam tenan kok. Padahal periode pertama menang loh Mas. Tak golek ya apa toh aku kalah. Oh calonnya dari Brebes kemarin. Ya, tinggal apa-apa akhirnya saya yang menang. Cilacap juga gede, Banyumas gede, Kota Semarang gede, Kabupaten Tegal, Pemalang, Gerobokan, Kebumen. Ini gede-gede semuanya. Maka pasti daerah ini akan menjadi rebutan ya. Dan ini kritik mereka. Lalu apa yang diberikan yang dilakukan oleh mereka? Mereka ternyata menggunakan alat ini. Jadi kalau hari ini sumbatan politik saya itu terjadi, maka yang dilakukan adalah paham baru, namanya viralisme. Viralisme inilah yang sekarang akan muncul, maka makin hari orang mesti makin hati-hati karena banyak CCTV sedang melihatnya, apalagi pada para tokoh. Maka barusan saya jalan ke sini disampaikan, Pak Ganjar ini jalannya rusak di Kudus gitu, sabar, tak cek dulu. Akhirnya saya harus ngecek sendiri. Karena mereka tidak terlalu percaya menyampaikan pada institusi yang secara sektoral menangani. Ternyata begitu dicek, sabar karena ini lagi percobaan, nanti akan dikerjakan mulai hari Senin. Kesabaran dari masyarakat tidak terjadi. Tidak bisa disampaikan, ya saya sabar enggak. Pokoknya kamu harus bereskan. Betapa kecepatan dalam pelayanan publik itu terjadi. Maka ujung dari seluruh kontestasi itu adalah sebenarnya di akhir. Apakah kemudian kita di akhirnya bisa melayani dengan baik atau tidak? Maka Bapak Ibu yang akan menentukan kita semua. Kita damai, kita tidak sebar hoax, kita tidak membawa politik identitas, ya, dan kita sudah belajar dari pengalaman yang dulu-dulu, maka kemudian kita bisa menciptakan pemilu yang asik, pemilu yang menyenangkan, sehingga pestanya membahagiakan untuk semuanya. Selamat berkompetisi, kita akan menjadi contoh yang baik untuk bangsa dan negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulayan rame sih, DPRD-nya rame, Pilpresnya rame. Tapi ending di dalam pemilu yang terakhir itu menarik, karena ternyata potensi-potensi pembelahan sosial masyarakatnya itu pernah terjadi dan kita bisa belajar dari situ. Tinggal sekejam apa kita kemudian mengelola isu. Sebanyak apa produksi hoax nanti akan muncul. Sebanyak apa kemudian program-program yang akan mengalir dan itu menjadi rasionalitas dari para calon pemilih untuk menentukan. Berbasis tetek bengek yang akan ditampilkan. Dan para kandidat ya harus siap-siap, ditelanjangi satu persatu. Tabahkan hatimu, kira-kira gitu. Tabahkan hatimu.
Nah, karena hampir tiap 5 tahun kita melakukan itu, ini bahasa saya ya, bahasa saya. Anda boleh setuju, boleh tidak. Nggak usah baperan lah. Wong kita itu nanti akan ada loyalitas 5 tahunan. Habis 5 tahun kadang-kadang ganti lagi. Kita tidak pernah berpikir apakah kami harus tarung terus dengan Mas Wahid. Nanti ente-entean. Kemarin melepas haji juga bareng. Beliau kalau di media sama saya galak banget ini. Jangan, statementnya galak, tak WA orang balas gitu. Tapi tadi malam itu kita ketemu melepas haji bareng-bareng ya. Asik gitu, tertawa itu. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi hasil survei 3 besar elektabilitas bakal calon presiden 2024, di mana Anies menduduki posisi terendah dibandingkan Prabowo dan Ganjar Pranowo. Anies pun tak ambil pusing hasil survei tersebut dan tetap optimis dengan pencalonan dirinya sebagai presiden 2024. Diketahui dalam hasil jajak Litbang Kompas, Prabowo Subianto menduduki posisi tertinggi dengan nilai 24,5%. Sementara Ganjar Pranowo berada di urutan kedua sebesar 22,8%. Anies Baswedan berada di posisi ketiga dengan 13,6%. Menanggapi hal itu, Anies Baswedan mengatakan hasil jajak pendapat itu masih bersifat fluktuatif.
Terlebih, waktu pelaksanaan pemilu masih panjang atau sekira 9 bulan lagi, yakni Februari 2024. Hal itu diungkapkan Anies Baswedan saat menghadiri Istighosoh Kubro di Pondok Pesantren Darul Mutakin, Desa Jeru, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang pada Rabu 24 Mei. Anies menegaskan meskipun waktu pelaksanaan pemilu masih cukup panjang, intensitas survei saat ini cukup tinggi, sedangkan hasilnya masih bisa berubah-ubah. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku tetap optimis dengan hasil survei mengenai elektabilitasnya, sebab hal itu mampu mendorongnya untuk melakukan suatu perubahan. Oleh karenanya, dirinya tetap berusaha dan tidak hanya mengandalkan optimisme. Ia pun mencontohkan pada Pilkada DKI beberapa waktu lalu. Menurut Anies, elektabilitasnya kerap menduduki di posisi terendah. Namun hasilnya pun ia terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kendati demikian, Anies tidak menampik bahwa hasil survei tersebut akan dijadikannya sebagai bahan evaluasi untuk menata rencana dan strategi ke depannya. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kaharman meminta Presiden Joko Widodo tidak hanya berdiri dua kaki di pemilihan presiden atau Pilpres 2024, tapi berdiri tiga kaki. Menurutnya, Jokowi seharusnya tidak hanya mendukung Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto saja di Pilpres mendatang. Sedangkan Anies Baswedan ia rasa justru seolah diinjak oleh Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh Benny kepada wartawan pada Rabu 24 Mei 2023. Ia lalu menjelaskan seharusnya Presiden Jokowi mendukung Anies Baswedan juga dalam kontestasi Pilpres. Dengan begitu, ketiga capres yang akan bertarung nantinya dapat bersaing secara adil. Pasalnya, menurutnya ketiga tokoh tersebut adalah putra terbaik bangsa ini. Dan siapapun nanti yang akan dipilih oleh rakyat, yang baik dipertahankan dan yang rusak akan diperbaiki. Meski begitu, Benny menyatakan itu bukan berarti koalisi perubahan mengemis agar Jokowi juga mendukung Anies. Menurutnya, koalisi perubahan hanya ingin agar Jokowi bersikap netral dalam Pilpres. Karena baginya yang bertarung nanti Prabowo, Anies, dan Ganjar. Begitu pula parpol-parpol pengusung masing-masing, bukan Presiden Jokowi maupun kabinet. Sehingga sebagai simbol dari negara, menurut Benny, Presiden harus bersikap netral. Menteri Pertahanan RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dikabarkan menghadap Presiden Joko Widodo di Bogor pada Kamis 25 Mei 2023. Merespon pertemuan itu, Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad buka suara. Sufmi Dasko mengatakan pertemuan itu dilakukan antara Presiden dan pembantu Presiden sebagai menteri. Prabowo disebutnya kerap kali harus melaporkan program-program yang sudah dijalankan. Namun Dasko mengaku belum bisa memastikan apa saja yang akan dibahas pada pertemuan Prabowo dan Jokowi. Ia pun juga tak bisa memastikan pertemuan ini apakah berkaitan dengan elektabilitas Prabowo sebagai calon presiden yang diusung oleh Partai Gerindra. Diketahui beberapa hari terakhir ini elektabilitas Prabowo sebagai bakal calon presiden mengalami peningkatan. Survei yang berlangsung pada 29 April hingga 10 Mei 2023 itu menunjukkan bahwa elektabilitas Prabowo berada di urutan pertama dengan raihan 24,5%. Tingkat elektoral Menteri Pertahanan itu meningkat 6,4% dibandingkan survei yang sama pada Januari 2023. Elektabilitas ini diketahui berdasarkan survei Litbang Kompas terkini. Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dijadwalkan akan bertemu di Istana Bogor, Jawa Barat pada Kamis siang ini. Kabar tersebut dibenarkan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda pertemuan Presiden Jokowi dengan Prabowo ini mengundang isu soal pencalonan Ketua Umum Gerindra tersebut pada pemilu 2024. Ada kabar yang menyebut Prabowo akan bertemu Jokowi untuk meminta restu maju sebagai capres pada pemilu mendatang. Namun, Sufmi Dasko Ahmad tak bisa memastikan apa agenda pertemuan tersebut. Dia hanya menilai pertemuan Jokowi-Prabowo merupakan pertemuan biasa. Dasko mengatakan Prabowo menemui Presiden Jokowi dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia.
Nantinya, mantan Danjen Kopassus itu akan melaporkan program-program yang telah dilakukan di Kementerian Pertahanan RI. Sebaliknya, pembicaraan yang dilakukan hanya seputar presiden terhadap menterinya. Dasko belum dapat memastikan apakah pertemuan itu akan membahas dinamika politik yang berkembang saat ini, terutama rencana pencalonan Prabowo sebagai presiden. Prabowo Subianto kini tercatat sebagai capres dari Partai Gerindra yang sudah didukung PKB di Pilpres 2024. Belakangan, survei Litbang Kompas menyebutkan elektabilitas Prabowo juga mengalahkan Ganjar yang merupakan capres dari PDIP dan juga Anies Baswedan yang merupakan capres dari Koalisi Perubahan dan Persatuan. Tak hanya itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin juga mengklaim Jokowi sudah mendukung Prabowo maju sebagai capres dan boleh berpasangan dengan dia di Pilpres 2024. Partai Gerindra bersyukur kepercayaan dan dukungan yang diberikan oleh masyarakat kepada Prabowo Subianto meningkat. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Satriojiwandono merespons hasil survei terbaru dari Litbang Kompas, di mana nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto masih di urutan atas yakni 24,5%. Budi Satrio menyebut pencapaian tersebut semakin menambah semangat kader-kader dan pengurus Gerindra untuk terus bekerja keras dalam memperkuat struktur partai. Kemudian secara konsisten menjalankan arahan Prabowo untuk turun langsung menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat, serta menghindari segala bentuk narasi yang berpotensi menimbulkan perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Diketahui survei yang dilakukan pada 29 April hingga 10 Mei itu memperlihatkan nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto masih di urutan atas yakni 24,5%. Urutan kedua Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 22,8% dan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 13,6% dengan margin of error survei lebih kurang 2,83%. Elektabilitas Prabowo meningkat 6,4% dibandingkan survei yang sama pada Januari 2023. Kala itu Prabowo mendapatkan elektabilitas 18,1%. Sementara itu Ganjar berada di angka 22,8%. Hasil itu menunjukkan penurunan 2,5% ketimbang survei Januari 2023 di mana ia memperoleh tingkat elektoral 25,3%. Dua faktor utama yang membuat elektabilitas calon Presiden Prabowo Subianto terus meningkat mengalahkan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dua faktor itu adalah dukungan atau endorsement Presiden Jokowi kepada Prabowo, serta kegagalan Piala Dunia U20 di Indonesia yang berimbas kepada elektabilitas Ganjar. Kekecewaan responden terhadap pernyataan Ganjar di Piala Dunia U20 membuat beberapa pendukung Ganjar beralih ke Prabowo. Elektabilitas Prabowo terus meningkat setidaknya bulan ini berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga survei. Terbaru adalah hasil survei Litbang Kompas menempatkan Prabowo mendapat 24,5%. Ganjar memperoleh 22,8%, sedangkan Anies mendapat 13,6% suara. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengakui peningkatan elektabilitas Prabowo tidak terlepas dari kinerja di Kementerian Pertahanan. Hal tersebut telah terbukti dari sejumlah survei yang menyatakan Prabowo menjadi salah satu menteri di Kabinet Indonesia Maju yang kinerjanya baik. Litbang Kompas kembali menunjukkan hasil surveinya terkait elektabilitas baca pres pada pemilu 2024 mendatang. Diungkapkan ditinjau dari kategori gender, sebanyak 30,1% kalangan laki-laki lebih memilih Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dikutip dari Kompas.com pada Kamis 25 Mei, hasil survei Litbang Kompas dilakukan pada 29 April hingga 10 Mei 2023, sedangkan margin of error sebanyak 2,83%. Jumlah pemilih laki-laki mendominasi bagi Prabowo Subianto. Litbang Kompas mengungkapkan pemilih laki-laki yang mayoritas memilih Prabowo mengalami kenaikan dibanding bulan Januari lalu. Survei Januari tahun ini hanya tercatat 21,2% pemilih laki-laki yang memilih Prabowo Subianto. Namun survei Mei kali ini angkanya menjadi 30,1%. Dikatakan pula ada kenaikan hampir 10% terhadap elektoral mantan Danjen Kopassus ini.
Persentase jumlah pemilih laki-laki ke Prabowo lebih banyak daripada Ganjar Pranowo yang hanya mendapatkan 24,8%. Keterpilihan Ganjar di kelompok laki-laki justru turun. Dari 29,4% pada Januari tahun ini menjadi 24,8% pada Mei. Sementara itu, elektabilitas Anies Baswedan di kalangan pemilih laki-laki berada di bawah Prabowo dan Ganjar, yang sebesar 12,1%. Elektabilitas Prabowo Subianto kini meroket hingga menyalip Ganjar Pranowo. Bahkan Capres Anies Baswedan elektabilitasnya tertinggal di urutan ketiga. Menurut survei ada dua faktor utama yang membuat Prabowo Subianto elektabilitasnya meroket. Adapun dua faktor itu adalah dukungan atau endorsement sikap politik Presiden Jokowi kepada Prabowo. Selain itu, kegagalan Piala Dunia U20 digelar di Indonesia sebagai tuan rumah yang berimbas kepada elektabilitas Ganjar Pranowo. Dari hasil sejumlah lembaga survei, elektabilitas Prabowo terus meningkat di bulan ini. Terbaru adalah hasil survei Litbang Kompas yang menempatkan Prabowo mendapatkan 24,5%, sedangkan Ganjar memperoleh 22,8% dan Anies mendapatkan 13,6% suara. Presiden Jokowi mendadak memanggil Prabowo Subianto pada Kamis 25 Mei 2023 siang di Bogor. Pertemuan itu dibenarkan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Menurut Dasko, pemanggilan ini dilakukan terkait dengan posisi Prabowo sebagai Menteri Jokowi, yakni Menteri Pertahanan. Dikutip dari Kompas.com, Dasko mengaku masih belum bisa memastikan apa yang akan dibahas dalam pertemuan Prabowo dan Jokowi. Meski begitu, ia juga tak bisa membenarkan pertemuan ini berkaitan dengan elektabilitas Prabowo sebagai capres Partai Gerindra yang mengalami peningkatan. Ia juga tak bisa memastikan apakah pertemuan ini menandakan arah dukungan Presiden Jokowi. Diberitakan sebelumnya Prabowo mengalami peningkatan elektabilitas dalam survei Litbang Kompas terkini. Survei yang berlangsung pada 29 April hingga 10 Mei 2023 itu menunjukkan bahwa elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berada di urutan pertama dengan raihan 24,5%. Sementara itu elektabilitas Gubernur Jawa Tengah yakni Ganjar Pranowo berada di angka 22,8%. Lembaga Survei Jakarta atau LSJ memaparkan hasil surveinya terkait elektabilitas 3 baca pres untuk pemilu 2024. Survei LSJ menunjukkan elektabilitas Prabowo Subianto paling tinggi. Dikutip dari tribunnews.com pada Kamis 25 Mei, hasil survei tersebut telah dilakukan LSJ pada 9 Mei sampai 17 Mei 2023. Metode yang digunakan dengan tatap muka yang melibatkan 1.200 responden. Adapun margin of error mencapai 2,8%, sedangkan tingkat kepercayaan mencapai 95%. Direktur Riset LSJ Vetra Adrianto menerangkan Prabowo Subianto secara signifikan menjadi nama yang paling banyak disebut oleh publik. Sebanyak 26,2% responden spontan menyebutkan nama Prabowo sebagai calon yang menggantikan Jokowi sebagai presiden. Untuk baca pres lainnya yakni Ganjar Pranowo memperoleh 18,8%, sementara Anies Baswedan sebesar 15,3%. Vetra menjelaskan masih ada sekitar 14,1% dari responden yang belum menentukan pilihannya. Presiden Jokowi disebut mengupayakan terwujudnya duet antara Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Relawan Pro Jokowi atau Projo Budi Aris Setiadi. Jokowi masih mengupayakan duet tersebut karena keduanya dianggap bisa menjadi pasangan capres dan cawapres yang ideal. Dikutip dari Kompas.com, sejak awal Jokowi memang ingin memadukan Ganjar dengan Prabowo untuk kontestasi elektoral ke depan. Namun situasi politik saat ini membuat langkah tersebut terganjal. Pasalnya PDIP sudah mengusung Ganjar sebagai capres. Padahal Jokowi ingin membentuk koalisi besar yang diisi parpol koalisi pemerintah saat ini. Meski begitu masih ada waktu yang panjang untuk bisa mengupayakan duet Ganjar Prabowo menjadi nyata.
Lembaga Survei Jakarta atau LSJ membeberkan hasil survei terbarunya. Survei itu memuat elektabilitas Capres dan Cawapres jika dipasangkan. Hasilnya pasangan Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY berada di urutan bawah. Dikutip dari tribuntangerang.com pada Kamis 25 Mei, survei itu dilakukan antara 9 hingga 17 Mei 2023. Survei juga dilaksanakan dengan metode tatap muka yang melibatkan 1.200 responden. Sedangkan margin of error mencapai 2,8%. Sementara tingkat kepercayaan sebesar 95%. Survei LSJ menorehkan simpulan pasangan Prabowo Erik, pasangan Ganjar Sandi, dan Anies AHY. Direktur Riset LSJ Vetra Andrianto menerangkan pasangan Prabowo Subianto dan Erick Thohir memperoleh elektabilitas tertinggi, yakni 38,5%. Vetra menuturkan untuk pasangan Ganjar Pranowo dan Sandiaga Uno sebanyak 29,8%. Untuk Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono sebesar 28,9%. Hasil itu hanya terpaut tipis 0,9% dengan pasangan Ganjar Sandiaga. Sedangkan 2,8% responden mengaku belum bisa memilih salah satu di antara 3 pasangan. Asam tenan. Padahal periode pertama menang loh mas. Tak golek ya apa tak aku kalah. Oh calonnya dari Brebes kemarin. Ya, tinggal apa-apa akhirnya saya yang menang. Cilacap juga gede, Banyumas gede, Kota Semarang gede, Kabupaten Tegal, Pemalang, Gerobokan, Kebumen. Ini gede-gede semuanya. Maka pasti daerah ini akan menjadi rebutan ya. Dan ini kritik mereka. Lalu apa yang diberikan yang dilakukan oleh mereka? Mereka ternyata menggunakan alat ini. Jadi kalau hari ini sumbatan politik saya itu terjadi, maka yang dilakukan adalah paham baru, namanya viralisme. Viralisme inilah yang sekarang akan muncul, maka makin hari orang mesti makin hati-hati karena banyak CCTV sedang melihatnya, apalagi pada para tokoh. Maka barusan saya jalan ke sini disampaikan, Pak Ganjar ini jalannya rusak di Kudus gitu, sabar, tak cek dulu. Akhirnya saya harus ngecek sendiri. Karena mereka tidak terlalu percaya menyampaikan pada institusi yang secara sektoral menangani. Ternyata begitu dicek, sabar karena ini lagi percobaan, nanti akan dikerjakan mulai hari Senin. Kesabaran dari masyarakat tidak terjadi. Tidak bisa disampaikan, ya saya sabar enggak. Pokoknya kamu harus bereskan. Betapa kecepatan dalam pelayanan publik itu terjadi. Maka ujung dari seluruh kontestasi itu adalah sebenarnya di akhir. Apakah kemudian kita di akhirnya bisa melayani dengan baik atau tidak? Maka Bapak Ibu yang akan menentukan kita semua. Kita damai, kita tidak sebar hoax, kita tidak membawa politik identitas, ya. Dan kita sudah belajar dari pengalaman yang dulu-dulu, maka kemudian kita bisa menciptakan pemilu yang asik, pemilu yang menyenangkan, sehingga pestanya membahagiakan untuk semuanya. Selamat berkompetisi, kita akan menjadi contoh yang baik untuk bangsa dan negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulayan rame sih, DPRD-nya rame, Pilpresnya rame. Tapi ending di dalam pemilu yang terakhir itu menarik, karena ternyata potensi-potensi pembelahan sosial masyarakatnya itu pernah terjadi dan kita bisa belajar dari situ. Tinggal sekejam apa kita kemudian mengelola isu. Sebanyak apa produksi hoax nanti akan muncul. Sebanyak apa kemudian program-program yang akan mengalir dan itu menjadi rasionalitas dari para calon pemilih untuk menentukan. Berbasis tetek bengek yang akan ditampilkan. Yang akan ditampilkan. Dan para kandidat harus siap-siap ditelanjangi satu persatu. Tabahkan hatimu, kira-kira gitu. Tabahkan hatimu. Nah, karena hampir tiap 5 tahun kita melakukan itu, ini bahasa saya ya, bahasa saya. Anda boleh setuju, boleh tidak. Nggak usah baperan lah. Wong kita itu nanti akan ada loyalitas 5 tahunan. Habis 5 tahun kadang-kadang ganti lagi. Kita tidak pernah berpikir apakah kami harus tarung terus dengan Mas Wahid. Nanti ente-entean. Kemarin melepas haji juga bareng. Beliau kalau di media sama saya galak banget ini.
Jan, statementnya galak tak WA orang balas gitu. Tapi tadi malam itu kita ketemu ngelepas haji bareng-bareng ya. Asik gitu, tertawa itu. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi hasil survei 3 besar elektabilitas bakal calon presiden 2024, di mana Anies menduduki posisi terendah dibandingkan Prabowo dan Ganjar Pranowo. Anies pun tak ambil pusing hasil survei tersebut dan tetap optimis dengan pencalonan dirinya sebagai presiden 2024. Diketahui dalam hasil jajak Litbang Kompas, Prabowo Subianto menduduki posisi tertinggi dengan nilai 24,5%. Sementara Ganjar Pranowo berada di urutan kedua sebesar 22,8%. Anies Baswedan berada di posisi ketiga dengan 13,6%. Menanggapi hal itu, Anies Baswedan mengatakan hasil jajak pendapat itu masih bersifat fluktuatif. Terlebih, waktu pelaksanaan pemilu masih panjang atau sekira 9 bulan lagi, yakni Februari 2024. Hal itu diungkapkan Anies Baswedan saat menghadiri Istighosoh Kubro di Pondok Pesantren Darul Mutakin, Desa Jeru, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang pada Rabu 24 Mei. Anies menegaskan meskipun waktu pelaksanaan pemilu masih cukup panjang, intensitas survei saat ini cukup tinggi, sedangkan hasilnya masih bisa berubah-ubah.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku tetap optimis dengan hasil survei mengenai elektabilitasnya, sebab hal itu mampu mendorongnya untuk melakukan suatu perubahan. Oleh karenanya, dirinya tetap berusaha dan tidak hanya mengandalkan optimisme. Ia pun mencontohkan pada Pilkada DKI beberapa waktu lalu. Menurut Anies, elektabilitasnya kerap menduduki di posisi terendah. Namun hasilnya pun ia terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kendati demikian, Anies tidak menampik bahwa hasil survei tersebut akan dijadikannya sebagai bahan evaluasi untuk menata rencana dan strategi ke depannya. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kaharman meminta Presiden Joko Widodo tidak hanya berdiri dua kaki di pemilihan presiden atau Pilpres 2024, tapi berdiri tiga kaki. Menurutnya, Jokowi seharusnya tidak hanya mendukung Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto saja di Pilpres